Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan Bapak di pagi hari ini. Kita akan membahas mata pelajaran tentang matematika peminatan. Ya, matematika peminatan kemarin sudah pernah pertemuan pertama kita membahas tentang fungsi trigonometri, terutama menggambar grafik fungsi trigonometri sinus. Ya, jadi tolong dipelajari lagi dengan seksama. Tugasnya dilihat lagi apakah sudah benar atau tidak. Sekarang kita akan membahas tentang menggambar grafik untuk fungsi kosinus. Ya, oke. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dulu untuk nilai-nilai dari perbandingan trigonometri, ya, perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ini pertama yang kita bahas itu adalah grafik kosinus yang sederhana dulu, yang cos X. Nah, pada cos X itu ya, ternyata nilai-nilainya ini Bapak tulis di sini ya. Ini Bapak tulis di sini untuk nilai-nilainya. Usahakan hafal untuk perbandingan sudut istimewa ini ya. Yang pertama untuk alfanya 0, kosinusnya 1. Kalau 30 nilai kosinusnya adalah setengah akar 3, 45 adalah setengah akar 2, 60 adalah setengah, kosinus dari 90 adalah 0, kosinus dari 120 adalah negatif setengah, kosinus dari 135 adalah negatif setengah akar 2, kosinus dari 150 adalah negatif setengah akar 3, kosinus dari 180 adalah negatif 1, kosinus dari 210 adalah negatif setengah akar 3, kosinus dari 225 itu nilainya adalah negatif setengah akar 2. Kosinus dari 240 itu nilainya adalah negatif setengah. Kosinus dari 270 itu adalah nilainya adalah 0. 300 itu nilainya adalah setengah untuk kosinusnya. 315 itu nilainya adalah setengah akar 2 untuk nilai kosinus. 330 nilainya adalah setengah akar 3. Dan 360 itu nilainya adalah 1. Nah, kemarin untuk grafik satu periode, grafik sinus itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah ya. Nah, sekarang kosinus ini dari satu periode, yaitu dari 0 sampai 360 untuk sudut-sudut istimewa, ternyata gambar grafiknya berbeda dengan sinus. Nah, kalau sinus kemarin gambarnya bentuknya adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, untuk kosinus nih gambarnya seperti ini. Nah, kan gambarnya sama seperti yang kemarin. Ini yang sederhana ya. Jadi yang dimasukkan sini 30, 15, 60, 90 sampai 360. Nah, ya, grafiknya sama dengan cos X. Kalau 0 ya 1 tadi. Kalau 30 setengah akar 3. Kalau 45 setengah akar 2 dan seterusnya sampai terakhir. Ternyata grafik untuk kosinus itu membentuk huruf U satu periodenya. Ya, bedanya dengan grafik sinus. Kalau grafik sinus kemarin itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Terdiri atas satu bukit dan satu lembah untuk satu periode. Ya, kalau kosinus dia berbentuk seperti huruf U. Nih grafik fungsi yang sederhana. Nah, sekarang kita coba mencari grafik fungsi yang bentuknya lebih dari cos X. Nah, yang seperti kemarin. Ya, di sini menggambar grafik fungsi fx 2 cos 3x dengan syarat nilainya dari 0 sampai 360. Nah, ini berarti yang berbentuk A cos kx. Nah,
kalau bentuknya yang seperti ini, harapannya pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari dulu satu periode grafik tersebut itu berapa derajat. Rumusnya adalah 360 dibagi K. K tadi adalah koefisien dari X. Jadi 360 dibagi K hasilnya adalah 120. Maka fungsi trigonometri ini akan membentuk satu periode pada dari 0 ya, dari 0 derajat sampai 120 derajat. Dia satu grafik cos atau satu periode tadi yang berbentuk U tadi dibentuk dari 0 sampai 120 derajat. Nah, di sini kan syaratnya harus minta sampai 360, maka kita harus mencarinya sampai 360. Oke, setelah dapat periode, kita mencari nilai maksimum. Nilai maksimum itu dapat kita lihat dari yang depan sini aja. Kalau bentuknya yang seperti ini, nanti Bapak tuliskan kembali, Bapak tuliskan rumus tentang nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Oke, di akhir nanti ya. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah A yaitu 2. Nilai minimumnya negatif A, yaitu negatif 2. Nah, untuk rumus amplitudo, rumusnya adalah setengah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Berarti setengah kali 2 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif dikalikan, itu jadi positif. 2 tambah 2 itu adalah 4. Berarti setengah kali 4 yaitu 2. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dapat nilai maksimum dan nilai minimum, artinya ini yang paling tinggi adalah 2, yang paling rendah adalah negatif 2. Dan dalam satu grafik dia terdiri dari 0 sampai 120 derajat. Jadi rentang satu periodenya itu sebesar 120 derajat. Nah, untuk menggambarnya kita boleh gunakan tabel ya. Atau kalian mau masukkan satu-satu juga silahkan. Contoh misalkan di sini ya. Itu kan X 2 cos 3X. Nah, kalau kita ambil X-nya 0 ya. Berarti kalau X-nya 0, maka dia akan menjadi 2 cos 3 kali 0. Jadi 2 dikali cos 0. Tadi cos 0 derajat itu adalah 1, maka 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya atau hasilnya adalah jadi 2. Tuh, itu salah satu ya. Kalau 10 berarti kalau misalkan di sini ya. Ya udah di sini ya. X-nya 10, maka bentuknya nanti menjadi 2 dikali cos 3 kali 10. Jadi 2 dikali cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, kita coret 2 dan 2-nya ini jadi sisa akar 3. Berarti kalau X-nya 10, akar 3. Nah, Pak, kenapa ini kita ngambil kelipatan 10? Kita ambil aja bilangan-bilangan tersebut. Jika dikalikan 3, berapa itu bilangannya? Jika dikalikan 3, harus menghasilkan bilangan sudut istimewa. Kalau misalkan 5, oke, kita coba 5. 3 kali 5, 15. 15 itu kan bukan sudut istimewa, berarti jangan dimasukkan. Ya, jadi karena ini kelipatan 10, maka Bapak ambil kelipatan 10 aja ya. Oke, ini baru 10. Kalau 20, ini kan 2 kali 20 kan 60. Cos 60 adalah setengah, kalikan 2 ya 1. Kalau 30, 3 kali 30 90. Cos 90 adalah 0. 0 dikalikan 2 ya 0. Ya. Ini dimasukkan satu-satu nih. Karena dia yang diambil tadi kelipatan 10, masukkan satu-satu sampai batasnya yang terakhir tadi adalah 360. Nah, nih. Jadi kita masukkan satu-satu sampai ketemu 360. Sehingga grafiknya nanti dia akan berbentuk seperti ini. Coba lihat. Nah, ingat. Nah, jadi satu periode tadi kan dia berbentuk U ya.
terletak di 120. Setelah itu 120 lagi, dia ketemu lagi satu periode. Jadi 120 tambah 120 menjadi 240. Lagi 120 jadi 3 periode. Jadi kalau misalkan Y sama dengan 2 cos 3x. Nah, karena di sini 3x, maka sebanyak 360 derajat itu akan terbentuk 3 buah grafik cos yang berbentuk U tadi. Jadi 1, 2, 3. Berarti kalau di sini 5x, berarti ada 5 buah. 1, 2, 3 gitu ya. Terus angka 2 ini apa? Angka 2 ini akan menunjukkan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang paling tinggi 2, yang paling rendah adalah 2. Nah, cara itu. Begitu juga cos kemarin. Ya. Jadi berarti kalau di situ nanti sin ya, sin kemarin. Berarti kalau sinnya di sini 2x, maka dia akan terbentuk 2 buah grafik sinus yang terdiri atas 1 lembah dan 1 bukit. Kalau 3x berarti 3 buah grafik. Jadi jadinya nanti 3 buah lembah dan 3 buah bukit. Nah, itu ya. Jadi ingat ini bentuknya ya. Oke. Sekarang nah ini yang Bapak bilang tadi, untuk menentukan rumus periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo. Nah, ada 2 rumus. Yang pertama adalah periode, nilai maksimum dan minimum kalau fungsinya yang sederhana bentuk yang seperti ini, fx sama dengan a sin kx atau fx sama dengan a cos kx. Maka periodenya tinggal 360 dibagi k. Tadi ini periode tadi, ingat periode itu adalah panjang satu buah grafik itu panjangnya tergantung periode ini. Ya. Untuk nilai maksimum itu tinggal kita melihat nilai A di depannya aja. Minimumnya tinggal dikasih negatif. Untuk amplitudo setengah dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini adalah rumusnya ya. Ini wajib kalian hafal. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, bentuknya lebih kompleks sedikit. A sin dalam kurung kx tambah b, ada c di belakangnya, angka berarti ditambah angka, tapi angka tersebut tidak berada di dalam fungsi yang di dalam kurung tadi. Begitu juga cos sama ya, a cos kx tambah b plus c. Sama untuk periodenya, yaitu 360 dibagi k. K itu adalah yang ini, koefisien dari x. Nah, jadi kita mau mencari periode itu, kita lihat dari koefisien x-nya. Nilai maksimumnya, nah ini nilai maksimumnya agak beda ya. Kalau tadi nilai maksimumnya hanya A, tapi kalau yang ini A ditambahi yang di belakang tadi C, jadi A tambah C. Begitu juga untuk nilai minimum, berarti otomatis negatif A ditambah C. Untuk amplitudo juga sama rumusnya dengan yang tadi, cuman yang membedakan adalah rumus nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini ada satu contoh yang kita coba ya. Tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fx sama dengan 4 sin 5x dikurang 30 dikurang 2. Nah, 2 ini di luar kurung. Maka yang pertama yang kita cari adalah periode. Nah, untuk periode tadi rumusnya adalah 360 dibagi K. Kita tentukan ini apa? A ya. Ini apa? K. Yang ini adalah C. Ini B. Tapi B ini nggak dipakai ya. Yang dipakai A, K, dan C untuk menentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo. Berarti periodenya tinggal kita kalikan 360 dibagi 5. 360 dibagi 5 ya. Kita bagi 360 bagi 5.
7 kali 5 35. 10 2 10. Oke, berarti 72 derajat. Maka periodenya 72 derajat. Satu periode grafik pada fungsi ini dia akan terbentuk dari 72 derajat tadi. Itu periode. Sekarang nilai maksimum. Nilai maksimum. Nah, untuk nilai maksimum, itu kan yang bentuknya adalah ada C di belakangnya. A plus C. Berarti di sini A-nya adalah 4 ditambah C-nya adalah negatif 2, yaitu adalah 2. Jadi nilai maksimum grafiknya nanti dia di 2 paling tinggi. Ya. Untuk nilai minimum, nah nilai minimum. Untuk nilai minimum rumusnya adalah min A tambah C. Min A-nya tadi adalah 4 tambah C-nya negatif 2. Jadi min 4 dikurang 2 jadinya negatif 6. Nah, itu adalah nilai minimumnya. Jadi nilai maksimumnya adalah 2, nilai minimumnya adalah negatif 6. Nah, apabila kita sudah tahu nilai maksimum dan nilai minimum, maka kita dapat mencari amplitudonya. Amplitudonya itu adalah setengah dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maka amplitudonya adalah setengah dikali maksimumnya tadi adalah 2 kurang negatif 6. Sehingga setengah dikali ini min ketemu min jadi plus ya, 8. Hasilnya 4. Berarti periodenya 72 derajat, nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 6, dan nilai minimumnya negatif 6 dan amplitudonya adalah 4. Oke. Demikian video penjelasan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Video singkat ini silahkan disimak ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan nanti ya lewat japri Bapak. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.